kita belum tahu ya apakah hajat itu milik pribadinya yang bersangkutan apa tidak. Ya. Sehingga semua yang kita lakukan ya, yang kita telusuri tentu butuh klarifikasi kepada yang bersangkutan nanti. Ya, apapun yang kita lihat di media sosial ya, termasuk juga di informasi yang kita terima dari masyarakat dan media akan kita telusuri dalam rangka aset resiko. Kita tentu tetap melakukan klarifikasi, tentu akan tetap melakukan penelusuran. Ya, mengenai siapapunnya nanti kita sampaikan. Kalau udah ada penyitaan pasti kita sampaikan. Kalau memang miliknya pasti kita sita. Ingat. Kita sampaikan ini bagian dari kurun waktu korupsi itu ada durasi waktu dan cenderung diberikan sebagai hadiah untuk anaknya itu. Kita sebut ini dioperasikan loh sejak dibeli. Dioperasikannya di bandara itu. Bandara tersebut, Bandara Sedetar, itu kurang lebih luasnya 525 hektar dengan panjang landasan 2,7 km, lebar 1,2 km. Bandara ini sudah mirip dengan kota di dalam kota. Kalau mau berasumsi kurang lebih itu sama dengan lebih ramai kalau disatukan seputar SCBD ditambah dengan SCBD yang sekarang di PSN kan oleh Pak Jokowi, ditambah dengan kelompok luasnya Pantai Indah Kapuk dan BSD. Itu dia kotanya. Di situ digunakan untuk apa saja, transaksi apa saja. Kita kan antisipasi. Nah, ini bagian dari itu. Pesawat ini kita tanya juga dong gitu. Kan kemarin-kemarin keluarga itu mempublikasikan jet seperti orang benar dan lain-lain, kita diem aja tuh. Nah, sekarang saatnya kita bertanya, yang lu publikasi kemarin tuh gimana nih? Biarlah aparat hukum kita memeriksa itu semua. Jadi kita mau nyampaikan melalui cumi-cumi ini, kan nggak salah menyidik itu. Tadi tentunya teman-teman memantau persidangan saksi-saksi ya, ada beberapa saksi dan ahli. Ya, tadi salah satunya yang teman-teman media ya, khususnya dari media, semua media ini ingin tahu bagaimana saksi Bapak Sirajudin tentunya ya. Dalam persidangan tadi kami sangat menyayangkan pertanyaan dari tim jaksa penuntut umum yang mengajukan pertanyaan tentang transaksi keuangan yang menurut kami untuk hukum keuangan sifatnya tidak material. Karena yang ditanyakan adalah transaksi keuangan yang jumlahnya 3 juta rupiah, 15 juta ya. Untuk kita tentu jumlah itu banyak. Tetapi secara hukum keuangan ya, di dalam hukum PPATK, Pusat Penelitian Analisa Transaksi Keuangan, transaksi yang sifatnya material atau yang mencurigakan itu kalau yang jumlahnya ratusan juta rupiah. Ada alasan tertulis kok. Jadi berita yang beredar itu nggak betul. Sesuai keterangan saya tidak tahu menau. Nanti kan dengar juga kan. Tinggal nunggu aja waktunya biar. Yang menarik dalam persidangan ini tadi kami bertanya kepada Pak Sirajudin ya, apakah beliau memiliki kaitan dengan proyek pembangunan gereja ini ya. Beliau menyatakan sama sekali tidak terlibat, tidak tahu ya terkait dengan proyek gereja ini ya. Kami menghargai keterangan saksi tersebut karena saksi sudah memberikan keterangan di bawah sumpah ya, dan ini kita hargai. Dan kita juga mengapresiasi apa yang dihimbau oleh KPK karena beliau kan sempat tidak hadir. Kemudian jubir KPK, teman baik saya Pak Ali Fikri ya, menyampaikan bahwa saksi yang tidak hadir bisa dijemput paksa oleh KPK. Nah, ini adalah salah satu contoh yang baik dari warga negara yang menjadi saksi, ketika dipanggil ke persidangan harus hadir. Sesuai fakta persidangan nanti tinggal nunggu hasil. Tadi saya menanyakan langsung, Pak Sirajudin, apakah Anda terlibat dalam proyek ini? Dia jawab tidak sama sekali ya. Kemudian juga masalah bukti tadi ya, itu ditanyakan angka transfer. Saya kira transfernya ratusan juta sesuai dengan aturan PPATK. Ternyata masalah 3 juta, 15 juta. Ini kurang material secara pembuktian. Jadi ya saya harap KPK ke depan dalam pembuktian bisa lebih tajam lah. Gue dapat info nih 2 kejadian. Sebelumnya ada kejadian juga kekerasan. Si Rizky ini datang di lantai 22 itu bertiga. Itu kayaknya staffnya, yang satunya gemuk, yang satunya kurus. Saya juga gemuk. Nah, si Rizky ini duduknya itu misah ya. Jadi 2 asistennya itu, 2 staffnya itu misah meja. Si Rizky ini sama temannya si Niki yang namanya Zack. Atau kalau temen gue nyebutnya Pak Faraj.
Nah nggak lama, ini jedanya nggak lama ya, Niki datang sama 2 orang. Posisinya gue nggak ngerti nih si Rizky emang nggak kuat minum atau apa, tapi dari dia datang pas sampai Niki datang itu kan jedanya nggak terlalu lama. Si Rizky itu duduk di sofa panjang, si Niki itu duduk di sofa yang single. Di depan mereka tuh ada apa namanya tuh kayak meja ya, meja bundar gitu. Jadi kalau dari segi tata letak furniturnya aja itu kayaknya kalau dari tempatnya Niki itu nggak mungkin untuk mukul si Rizky karena itu meja gede banget cong. Nggak lama Niki duduk, dia lempar lah tuh gelas sama Rizky. Pas lempar gelas itu Niki masih kayak yang belum ngelawan, cuma dia udah tegakin badan. Nah Bapak Rizky yang terhormat itu langsung lah mengeluarkan kata-kata mutiara, di situ pecah. Melawan lah nih si Nikita. Tapi selain dipisahkan oleh meja gitu ya, terus dipisahin tuh kan sama temennya si Niki yang namanya Pak Faraj itu. Pokoknya ngata-ngata ini luar biasa lah. Di bawah ada kejadian lagi coy. Itu yang nyaksiin Pak Security. Staffnya Rizky yang badannya kayak saya, itu dan itu disaksikan sama 4 security. Dan kenceng. Definisi kenceng gimana sih? Dah dari situ udah masuk mobil. Bye. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.